lagunya sebuah nama. lucu ya, Katon itu ternyata lucu orangnya, nggak sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Ramadan yang akan dipimpin oleh Mbak Soisa. Kepadanya kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia diradi antarum harum makona sulu maya dikayau makoni hayang koi mama sulu maya dikayau makoni hayang koi mama. Hatilah tanah airku, cintaku dalam hidupku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Hatilah tanah airku, cintaku dalam hidupku. Jangan halangkan
bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau kan di martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Indonesia miladi anta ummadul qawma kullu mayyatika yawma tobi hayya tobi mama kullu mayyatika yawma tobi hayya tobi mama. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan kasihku. Bangkitlah bangsaku, saka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan kasihku. Bangkitlah Indonesia negeriku, engkau pasti martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, rekan itu dan rekan itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti sebuah acara yaitu Ansip Talk Show, di mana dalam Ansip Talk Show ini kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan NU dan balonnya yang ada di Zambia. Ya. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kita telah mendatangkan dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa. Wow, tepuk tangan dong. Untuk membicarakan, mendiskusikan tentang ke-NU-an yang ada di Indonesia. Tetapi untuk itu saya ingin menyapa dulu ini apa penonton yang sangat banyak ini. Itu yang kanan dari mana? Yang kanan? Yang kanan? Oh dari IPPNU Desa Sidamulya. Yang kiri dari IPNU Desa Sidamulya dan juga sahabat Ansor juga hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang pertama, pembina dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Sidamulya, pembina IPNU IPPNU Desa Sidamulya, pembina Fatayat Desa Sidamulya, Borongan ya. Ini pembina Borongan, membina semua organisasi di Sidamulya. Kita sambut sahabat Ahmad Fatoni. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat Ahmad Fatoni. Ya, alhamdulillah. Ini ketemu lagi ya sama sambil lutut nggak apa-apa. sambil lutut aja. Ya nggak apa-apa. Karena kita orang NU ya. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Kira-kira udah berapa waktu ya kira-kira?
3 kali puasa 3 kali lebaran. Pokoknya berarti ya. Iya sahabat, jadi kita sudah 3 kali puasa 3 kali lebaran nggak ketemu dengan sahabat Ahmad Fadli. Ya. Kabarnya bagaimana ini sekarang? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya Sibuk luar biasa. sibuk sekali ya. Sibuk luar biasa. Itu bagaimana cara mengatur waktunya gitu kan? Sahabat juga apa ya aktif di organisasi gitu. Di sela-sela kesibukannya. Mengalir saja, nggak usah diatur-atur lah. Iya, namanya. Laku dewek berarti ya. Dewek. Oh iya. Iya. Sahabat Ahmad Tony, saya panggilnya apa ini? Kang Tony ya? Kang Tony. Iya, saya nggak mau nyanyi dengan lah yang di depan. Saya nggak mau. Iya, Terlalu Jadi kita kan di sini sebagai NU, sebagai bangun-bangun dari NU. Bismillah ya, Ansor. Juga di situ ada DNU, kita PNU yang cantik-cantik ya, yang ganteng-ganteng. Ini apa ya? NU. Bagaimana sebenarnya tentang NU mungkin Kang Tony ini bisa menjelaskan apa ya? Secara singkat gitu, sejarahnya NU itu seperti apa? Dan juga peranan NU dari masa ke masa. Monggo. Ini pertanyaannya ke NU Sidang Mulia, NU secara global, secara nasional. Kalau NU itu kita tahu namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu memang sebuah nama yang diberikan pada waktu itu oleh Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Jadi kalau ketua ansor kita namanya Alwi Tuhanan, itu terinspirasi dari beliau Alwi Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Itu salah satu sayyid Asamat. Nah, nama ini sebenarnya jadi ketika Iya, enak. biar enak itu. NU Nahdlatul Ulama sendiri dulu hasil dari pertemuan para kiai-kiai se-Jawa. Jadi nama NU sendiri sebenarnya bukan langsung ke Nahdlatul Ulama. Bukan ya? Ada yang dulu mengusulkan namanya bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nuhudul Ulama. Nuhudul Ulama ini kalau dimaknai Nuhud itu mau bangkit, Luhut. Artani. Bukan itu, Luhut bisa baca hitam bukan? Kalau itu senior saya itu. Senior saya dalam hal yaitulah ya. Nuhudul Ulama dulu mau diberikan nama itu, tapi kemudian Kiai Mas Alwi Abdul Aziz jangan Nuhud Kiai, langsung saja Nahdlatul. Karena kalau Nuhud mau bangkit, maunya kapan? Nanti nggak bangkit tapi mau bangkit. Jadi jangan Nuhud, langsung saja Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Ulama bangkit. Kenapa namanya Nahdlatul Ulama? Kenapa ulama itu bangkit? Ada apa? Karena kita tahu dulu sebelum NU lahir ada sebuah peristiwa besar. Ditaklukkannya Hijaz oleh Ibnu Saud itu merubah tatanan kehidupan. Ditambah lagi dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Ya. Kalau kita sering tahun berapa itu di Antv ada film namanya Abad Kejayaan. Itu menceritakan tentang Daulah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Itu di pusat kerajaannya itu di Istanbul, Turki. Iya. Nah itu runtuh karena kepentingan kekuasaan, perebutan kekuasaan. Jadi peradaban yang dibangun selama kurun ribuan tahun itu runtuh begitu saja. Nah ini kiai-kiai, terutama kiai Jawa ini mencoba menganalisa. Ini kalau peradaban Islam yang sudah dibangun selama kurun waktu ribuan tahun runtuh, hancur begitu saja. Berarti adanya Ibnu Saud itu menjadi ancaman besar bagi kebudayaan Islam waktu itu ya. Salah satunya itu karena itu pergerakan politik. Berarti salah satu tujuan dari NU itu untuk mengantisipasi gerakan Ibnu Saud tersebut. Nah, kalau itu bagian kecil. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam mengupas kenapa NU itu didirikan, NU menurut Ketua Umum PBNU yang sekarang, Gus Yahya, NU itu lahir untuk menyongsong sebuah peradaban Islam baru.
sebuah konsep yang sangat besar. Ya, jadi kalau berbicara menyongsong sebuah peradaban Islam baru, ini skalanya bukan Indonesia saja, dunia. Jadi NU akan mempersiapkan betul kira-kira peradaban yang sudah dibangun selama ribuan tahun yang hancur begitu saja, itu mau apa? Nah, ketika bertanya kira-kira peradaban Islam itu mau dibawa kemana? Tanya pada siapa? Pada siapa? Nah, ketika berbicara tentang ini, uang Islam itu kan dibawa ini. Tanya pada siapa? Iya, punya pada siapa? Ya, bisa sama Tuhan ya, nggak mungkin. Pada. Tetapi lebih ke membuat sebuah formulasi peradaban Islam yang baru. Ya, dulu saya masih ingat itu di tahun 2013 pada waktu Muktamar Pernikahan ketika di Jombang, Jawa Timur itu mengusung sebuah konsep besar, melalui Islam Nusantara kita akan menyongsong peradaban dunia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Terima kasih, ini menarik sekali. Tapi tahan dulu, Kang Tony. Jadi kita pengen juga mendatangkan bintang tamu yang kedua, ya. Juga bukan orang lain-lain, ini orang besar. Tentu paling tidak untuk Ansor Sidamulya, karena beliau itu adalah bintang tamu kedua ini adalah ketua dari pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Sidamulya. Kita sambut sahabat Alwi Taufikul Hanan. Sekali lagi dong buat sahabat Alwi Taufikul Hanan. Sahabat Alwi Taufikul Hanan, ini silakan buka aja, buka. Ini kan COVID sudah berlalu lama ini, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa. Ini sahabat Alwi Taufikul Hanan, ini enaknya panggilnya apa ini? Kang Alwi Taufik apa Kang Hanan? Bebas, ya. Kang bebas gitu ya? Iya. Yang biasanya Oh, Kang Alwi. boleh. Alwi, ya. Kalau boleh tahu Alwi itu artinya apa sih? Alwi Ya, sebuah nama. sebuah nama. Ya tentunya mengandung sesuatu yang bagus lah ya, seperti Alwi Syihab gitu. Itu ada lagunya. Ada lagunya. Sebuah nama. Lucu ya. Kata itu ternyata lucu orangnya. Nggak sangka. Bang Roma itu. Saya kan dia dulu pernah jadi anak buahnya Bang Roma. Oh, bagian apa itu? Tidak tahu. Bagian ketipu. Bukan. Ujar-ujar biasa. Bagian ketipu. Bagaimana kabarnya Kang Alwi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya untuk sahabat-sahabat. Ya. Adik itu ya, semoga semua sehat semua. Ya, jadi begini. Sebetulnya saya katanya kurang sehat. Belum sehat. Ya, agak pilek ya. Karena mungkin panjang banget. Tapi karena acara takso ini jiwa saya terpanggil untuk bisa hadir di acara takso ini, dan alhamdulillah di perjalanan tidak ada halangan apapun. Tidak macet ya? Tidak. Alhamdulillah lancar perjalanannya. Iya Kak Alwi, jadi saya ingin bertanya tentang sebagai kapasitasnya dari Kak Alwi ini adalah ketua dari pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Sidamulya, yang tentunya adalah merupakan banom dari Nahdlatul Ulama. Nah, kalau saya pengen boleh tahu itu terkait dengan tema kita, yaitu peran dari NU dan banom terutama di Desa Sidamulya. Saya pengen tahu tentang Ansor di Sidamulya. Jadi Ansor itu mempunyai target apa ke depannya? Apa yang ingin dicapai Ansor Sidamulya ke depannya? Monggo. Ya, terima kasih. Yang pertama, jadi Ansor itu tidak target ya. Intinya kita untuk bersatu padu, terutama untuk pemuda-pemudanya ya, untuk mengikuti dari pergerakan pemuda Ansor khususnya di Desa Sidamulya. Desa Sidamulya. Dan alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 periode ya? ya mungkin katakan Hebat seperti sekali. itu. Sampai 2 periode kan? Kayak Jokowi. Ya, jadi kegiatan-kegiatan saya untuk saat ini alhamdulillah kita mengadakan apa namanya jam'iyah ya, yang Jam'iyah. yang dikatakan apa namanya yang
disebut dengan MDS ataupun sholawat rijalun ansor. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Ya, betul sekali. Itu sudah istiqomah ya? Yang kan sudah mulia MDS Sudah istiqomah. Sudah. Berapa hari sekali caranya? Sebelumnya kita coba ya per musola ya, terus kita alhamdulillah berjalan waktu itu diambil 4 sasul ya. Nah, kebetulan dari rekan-rekan sahabat-sahabat itu lebih mengharapkan kegiatan tersebut lebih dicepatkan kembali lagi, artinya Sekarang apa ya? Dikerepan gitu ya? ya, jadi dulu 4 sasul, sekarang 20 sekali. 20 sekali. Ya. Dalam 4 sasul itu apa, Mas? Nggak tahu itu, Bapak Kasur apa berarti? Ya masalahnya gini. Dari tadi 4 sasul itu apa ya? Kapat Sasul. Apa? Kapat Sasul berarti hitungan Jawa kayaknya. Ya, tidak jelas ini karena yang ngomong ini kan dari dunia internasional. Barangkali istilah-istilah itu, Pak. Itu Jadi Kapat Sasul itu apa? sebelumnya kita juga lahirnya di Banten, karena di sini kurang hafal ya bahasa Jawanya. Di Banten itu Iya, dari Banten ini. Oh, dari Banten. Dulu. Oh, dari Banten. Ya udah bisa dibahas ya. Ya, tadi apa mau nanya, Pak? Ya, cepat sekali jawabannya. Aduh. Ya mungkin dari kantor ini ada, kita ingin tahu juga program-program NU dan juga Bandung ke depan, mungkin punya gambaran bagaimana untuk meningkatkan dari kinerja NU dan Bandung di Sidang Mulia terutama. Oke. Sesuai dengan apa yang di awal saya ceritakan bahwa ini bukan organisasi yang punya rencana yang sederhana, tidak. Jadi dikatakan bahwa itu adalah akan menyongsong sebuah peradaban baru peradaban Islam yang baru yang lebih mulia. Maka kemudian kalau program-program yang dirancang oleh pengurus NU itu akan dari atas ke bawah itu akan sama. Dari mulai Dari pusat sampai ke ranting-ranting itu sama ya? Iya, sama. Karena mengikuti kebijakan-kebijakan yang diatur di dalam aturan-aturan organisasi. Nah, NU ini kan basisnya dari ideologi. Ya, jadi tadi yang Kang Alwi sampaikan ada Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor itu ranahnya adalah ideologi. Jadi ideologi NU itu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar bisa menyentuh kepada masyarakat. Artinya ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ada embel-embelnya ya. An-Nahdiyah. Sebab kalau misalkan Ahlussunnah wal Jamaah saja itu banyak yang mengklaim ya. Ya semuanya klaim. Semuanya mengklaim. Iya, semuanya klaim. Saya Ahlussunnah. Iya. Yang lain bisa sih. saja Ahlussunnah wal Jamaah jangan salah. Wah, bisa saja mengklaim bahwa beliau itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya makanya harus dikasih An-Nahdiyah. Nah, karena berbasis ideologi, maka apapun yang kemudian menjadi program pengembangan dan penerapan ideologi di NU itu harus semuanya rata dan menyentuh kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya mau menyongsong sebuah peradaban baru itu nggak kemudian bisa satu wilayah atau 2 wilayah. Bukan ada peradaban baru itu nggak bisa satu desa Sidang Mulia mau bikin peradaban baru, nggak mungkin. Harus rata. Harus semua elemen, semua unsur, semua wilayah itu bergerak. Yang di NU. Karena itu juga dari NU. Iya. Terutama yang dari internal NU. Bagaimana caranya NU itu menampakkan wujudnya, konsep apa yang ditawarkan untuk menyongsong peradaban dunia baru itu. Dari atas itu seperti apa konsepnya, breakdown sampai dengan ke bawah, itu nanti dikembangkan di seluruh dunia. Karena yang NU itu bukan hanya di Indonesia saja. Ada kita kenal pengurus cabang istimewa yang ada di berbagai negara Banyak ya. Nah, itu dalam rangka itu kita mau menyongsong sebuah peradaban baru yang lebih mulia, maka tidak bisa satu negara saja nggak cukup. Harus semuanya bahu-membahu untuk bersama-sama. Umat Islam ke depan itu harus menjadi tuan rumah. Ya, bagi bumi, karena menjadi khalifah Fil ardi. Ya. Manusia itu harus menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, pemimpin yang seperti apa?
Kan semuanya mengklaim. Ya. Semuanya mengklaim benar. Baik Wahabi, baik Syiah, maupun siapapun itu yang notabene adalah Islam, semuanya mengklaim benar. Makanya tadi di awal saya membacakan sebuah puisi karyanya Gus Dur. Di mana-mana sesama saudara saling cakar. Saling cakar. Berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Itu Gus Dur dari dulu sudah membaca situasi-situasi seperti ini. Dan yang hal-hal seperti ini nanti akan tetap dimainkan. Apalagi ini tahun 2022 menjelang 2024. Rentan sekali dalam Sangat dalam keadaan politik. Betul. Akan selalu kita berhadapan dengan situasi politik yang dalam hal ini menggandeng kepentingan dengan menggunakan sebuah simbol-simbol keislaman, padahal di belakang itu sebenarnya bukan Islam, bukan ajaran Islam. Justru mereka yang akan mengajukan ajaran Islam. Maka dalam hal ini Nahdlatul Ulama tampil dalam basis ideologinya dia tersentuh kepada masyarakat semua, agar masyarakat secara keseluruhan tahu bahwa NU dalam hal ini akan membuat sebuah peradaban baru dengan jargon yang tadi saya sebutkan. Di Taman NU ke-33 di Jombang itu ada istilah Islam Nusantara. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Kemudian untuk Kak Ali saya ingin bertanya, sebagai kapasitasnya sebagai ketua Ansor di Sidang Mulia, itu bagaimana Ansor di Sidang Mulia mengambil peran dalam peradaban tersebut yang dicanangkan oleh NU. Jadi realnya Ansor itu mempunyai kegiatan-kegiatan apa yang mewarnai keislaman di Desa Sidang Mulia tersebut? Monggo. Ya salah satunya tadi ya MDS ya. Dan yang kedua, kita dan sahabat-sahabat tidak harus mengikuti kegiatan MDS saja, tetapi mengikuti juga kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Ini semua ahli dilihat secara sama kayaknya cecah lagi kalau orang bertanya. Suaranya sudah mirip soalnya. Ada mendayu-dayu. Memang betul. Iya. Dan saya berusaha. Dan di sini saya sebetulnya kalah grogi. Ya. Kenapa grogi? Ada siapa grogi? Ada siapa? Bukan. Di sini Itu yang itu. Ya. Kan ibunya udah pulang kemarin. Saya mengenal beliau bahwa Baton ini sangat luar biasa. Iya. Dalam kadernya, ya, dalam kadernya dari rekan-rekan khususnya di Desa Sidang Mulia, bukan hanya dari Ansor, Batayat dan Ibnu, tapi dari bidang seluruh di daerah Kabupaten Brebes beliau adalah paling hebat. Wow, luar biasa. Tangan dong. Ini jaga nih. Enggak, itu sudah masuk. Baiklah, untuk selanjutnya kita break sejenak. Kita akan mengikuti sebuah puisi yang dibawakan oleh rekan Ais Putiatul Maria dengan suara emasnya. Dipersilakan tepuk tangan buat rekan kita Ais Putiatul Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam di dunia. Islam agamaku yang ada tentang bangunan, lukisan, syair-syair yang muncul dari Islam. Tak pernah lepas darinya, tak pernah lepas untuk mengingatnya, tak pernah lepas untuk memuji dan memujanya, mengingat asmanya, peradaban Islam yang telah mendevelopkan dan mengenai pada umatnya. Karakteristik peradaban Islam yang universalitas, tauhid, moderan dan sentuhan akhlaknya. Memberikan kedamaian dan rasa aman pada pengikut bahkan orang-orang yang ikut. Tapi mana kedamaian itu? Rasa aman dan nyaman itu, ketentraman itu, mana hilangnya peradaban Islam yang dulu? Gedung-gedung bertingkat, berlomba dalam kekayaan, haus akan jabatan, haus akan harta benda duniawi, menghalalkan segala cara untuk menang, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, diskriminasi Islam minoritas.
apakah itu yang disebut rasa nyaman? Ya Allah, ya Allah, cukuplah hati umatmu ini dengan sentuhan umatmu. Leburkanlah kami akan rindu akan membeli kepadamu. Kembali pada jalan tauhidmu, kembali pada jalan sunat-sunatmu dan hukum-hukum mutlakmu. Kembalikanlah kami pada sisimu, kembalikanlah kami pada peradaban Islam yang dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan puisinya dari rekan kita Ais Butiatul Maria. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk rekan kita Ais Butiatul Maria. Baiklah, sahabat semua dimanapun Anda, sahabat rekan dan rekan kita, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya yaitu diskusi dengan para peserta, kita akan masuk ke sebuah game yaitu permainan tebak kata, di mana nanti dua bintang tamu kita itu duduk berhadapan, ya, satu apa melihat kata yang dimaksud, kemudian dia mengeluarkan 3 kata sebagai clue, ya, kemudian yang di depannya itu nanti menebak kata apa yang dimaksud. Contoh misalkan ada kata rumah, satu diperlihatkan kata rumah, nah yang diperlihatkan tersebut itu mengeluarkan 3 clue, misalkan tempat tinggal manusia. Nah, lawannya nanti menjawab rumah. Kalau dia jawabannya betul rumah, maka dia betul berarti. Kalau salah, dia berarti salah. Tidak dapat poin. Bentar, hadiahnya apa dulu ini? Hadiahnya hukuman mau. Hukuman. Oh, hadiahnya. Baiklah, kita masuk ke sesi game.